Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di program Ngaji Sehat. Mengkaji seputar kesehatan dalam 3 aspek atau 3 sudut pandang yang berbeda. Meliputi diantaranya yakni sehat menurut perspektif medis dan juga sehat yang alami menurut pengobatan herbal. Dan yang terakhir yang paling penting yakni sehat yang baik menurut Islam. Dan invensi ini merupakan hasil kajian dari beberapa penelitian yang disampaikan atau dijelaskan oleh beberapa ahli. Di antaranya yakni ahli medis, ahli herbal, dan juga ahli spesialis di bidangnya. Yang nantinya hasil penelitian ini akan menjadi beberapa poin penting saja, meliputi seluruh yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh beberapa spesialis di bidangnya terkait kesehatan itu sendiri. Maka dari itu bagi kalian yang ingin lebih mudah atau praktis mengetahui morbiditas atau kesehatan dari 3 aspek atau 3 sudut pandang yang berbeda, maka dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share sebanyak-banyaknya karena itu semua gratis tanpa pajak seperti itu. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan terkait kesehatan, bukan yang berkaitan dengan morbiditas atau kata lain dengan penyakit, dengan tema sehat ala Rasulullah. Bagi kita sebagai umat Islam khususnya penting untuk mengetahui atau mempelajari dan mencontoh apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatannya, baik kesehatan rohani ataupun jasmani. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait keseharian kita, yakni makan. Karena apa? Karena makan itu sangat berperan penting dalam kesehatan. Nabi mempunyai beberapa kebiasaan atau cara ketika makan. Di antaranya yakni cara duduk Nabi ketika makan, cara Nabi ketika minum, terus juga cara Nabi ketika makan menggunakan tangan, juga makanan yang tidak disukai oleh Nabi. Hikmah-hikmah dan faedah yang nantinya saya akan berusaha untuk menjelaskan secara ilmiah. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait cara duduk Nabi. Cara duduk Nabi itu diantaranya yakni duduk ik'a itu seperti ini, duduk jatian itu seperti ini. Adapun duduk yang seperti ini yang banyak kita temukan itu tidak ada hadis Nabi atau keterangan dari Nabi, tapi itu merupakan penjelasan atau keterangan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan juga Imam Aini dalam kitab Bukhari, dalam kitab Sahih Bukharinya. Penjelasan ini atau keterangan ini saya ambil dari guru kita Abuya. Beliau menjelaskan atau menegaskan bahwasannya hikmah dari cara duduk Nabi ketika makan itu yakni agar tidak lama-lama ketika makan. Agar apa? Agar tidak banyak, artinya tidak banyak makan seperti itu. Saya juga mengambil penjelasan atau keterangan yang disampaikan oleh guru kita Habib Taufik. Beliau juga mencontohkan cara duduk Nabi ketika makan itu ada yang seperti ini, juga ada yang seperti ini. Dan namun inti dari kejelasan beliau itu sama, agar apa? Agar tidak berlama-lama dalam makan, artinya tidak banyak makan seperti itu. Dengan banyaknya ilmuwan sekarang kita bisa mengetahui hikmah atau faedah makan ketika duduk. Menurut ilmiahnya dikarenakan tubuh kita itu dirancang dengan cara tertentu, bahwa ketika duduk itu posisi lebih fleksibel, artinya sirkulasi atau jalur sirkulasi darah itu lebih cair dan juga membuat jantung kita itu lebih kuat dalam apabila kita makan itu dengan cara duduk. Selanjutnya saya akan membahas terkait cara Nabi makan menggunakan tangan. Satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah SAW ya'kulu bi salasatin asabi'in fa idza faragha la'iqaha. Artinya apa? Artinya Nabi ketika makan itu hanya menggunakan 3 jari saja, dan setelah Nabi selesai makan maka Nabi akan menjilati jari-jarinya. Ada beberapa keterangan atau penjelasan terkait cara-cara yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah, yakni makan dengan 3 jari. Di antaranya yakni mencegah diabetes, juga meningkatkan kinerja sistem pencernaan, dan juga menghindari sifat sombong. Dan juga ada yang berpendapat bahwasannya
makanan yang dimakan dengan 3 jari itu mengandung berkah, dan juga ada yang berpendapat agar menumbuhkan sifat menghargai nikmat Allah, dan juga ada yang berpendapat agar menumbuhkan rasa rendah hati, dan juga ada yang berpendapat hanya mencegah agar tidak makan terlalu banyak. Masih banyak penjelasan atau keterangan terkait hikmah-hikmah dan faedah makan dengan 3 jari. Selanjutnya saya akan membahas makanan yang tidak disukai oleh Nabi. Rasulullah SAW tidak suka dengan makanan yang panas, sehingga Rasulullah SAW ketika dihidangkan atau disuguhkan makanan yang panas, maka beliau akan menunggu sampai asap yang keluar dari makanan tersebut hilang. Suatu ketika Rasulullah ketika dihidangkan makanan yang panas, Rasulullah SAW berkata, "Annahu ghairodi barakatin." Sesungguhnya makanan yang sangat panas ini tidak ada berkah di dalamnya. Maka didinginkanlah oleh Rasulullah SAW, dan beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan makanan kepada kita yang terbuat daripada api yang panas. Penjelasan atau keterangan tadi saya nukil dari guru kita, yakni Al-Habib Haikal Al-Idrus. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait minuman. Rasulullah SAW setelah selesai makan, beliau tidak minum kira-kira 1 jam atau setengah jam. Agar apa? Menurut Al-Habib Lutfi guru kita, beliau menegaskan atau menjelaskan di sana agar enzim yang keluar setelah makan itu jangan sampai tidak menjadi obat. Artinya apa? Artinya setelah kita makan langsung minum, enzim itu akan hancur disebabkan minuman tadi. Satu poin terakhir yang paling penting adalah Rasulullah SAW tidak pernah mencela atau mencaci satu makanan. Ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qatun inistahahu akalahu wa in karahahu tarakahu." Yang artinya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau suka dengan makanan tersebut, maka beliau akan makan. Dan sebaliknya, apabila beliau tidak suka dengan makanan tersebut, maka beliau akan tinggalkan. Mungkin itu poin terakhir dari saya. Semoga manfaat barokah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, share, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Akhiran dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.